Perkenalkan, nama saya Mondoringin Fabio dengan NIM 220611020694. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai fungsi pengorganisasian dalam manajemen. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apa hubungan organisasi dengan manajemen? Yang pertama, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder atau pemilik, karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, asosiasi, dan sebagainya. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Fungsi pengorganisasian atau organizing dalam manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya yang dimiliki, termasuk uang, mesin, waktu, dan semuanya tanpa terkecuali. Mengapa fungsi organizing ini perlu dilakukan? Sepenting apa perannya? Dan bagaimana fungsi pengorganisasian dilaksanakan? Juga, seperti apa prinsipnya? Mari kita bahas. Untuk mencapai tujuan perusahaan, 4 fungsi manajemen wajib dijalankan. Salah satunya adalah fungsi pengorganisasian. Hal pertama untuk mengeksekusi perencanaan adalah fungsi pengorganisasian. Seberapa penting fungsi pengorganisasian? Definisi fungsi manajemen pengorganisasian intinya adalah mengatur. Organizing adalah tentang mengatur sumber daya, mengatur agar tepat, mengatur agar segala sesuatu berjalan dengan semestinya, sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dengan fungsi pengorganisasian, semua aktivitas menjadi mudah dijalankan. Semua sumber daya akan memberikan hasil yang maksimal. Semua diatur sedemikian rupa. Sumber daya apa yang harus digunakan, mau dijadikan apa, kapan harus digunakan, di mana akan digunakan, bagaimana cara menggunakannya, siapa yang akan menggunakan, semua menjadi jelas. Berikut manfaat fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian wajib dilakukan karena banyak manfaatnya untuk perusahaan. Di antaranya, yang pertama, mempermudah koordinasi antar pihak dalam kelompok. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi kekinian perusahaan. Yang ketiga, setiap individu mengetahui apa yang akan dilakukan. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Keenam, efisiensi biaya. Ketujuh, hubungan antar individu semakin rukun. Bagaimana proses fungsi pengorganisasian dijalankan? Ada beberapa tahapan dalam menjalankan fungsi pengorganisasian. Tidak serta-merta langsung main tunjuk. Proses fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Proses pengorganisasian dalam manajemen berangkat dari sini. Rencana dan tujuan yang telah disusun sebelumnya. Dan jangan lupa, fungsi pengorganisasian ini merupakan eksekusi dari rencana dan tujuan yang diinginkan sebelumnya. Ini adalah tahap awal dalam usaha merealisasikan rencana manajemen. Desain fungsi pengorganisasian dipengaruhi dan disesuaikan dengan perencanaan. Arah pengorganisasian akan ditentukan di sini. Setiap personil harus memahami tujuan manajemen tanpa terkecuali, agar arahnya benar, agar bekerjanya bisa efektif, agar biaya yang dikeluarkan sedikit. Kedua, menentukan tugas utama. Rencana dan tujuan sudah didapat. Saatnya untuk menentukan dan merinci tugas utama pengorganisasian. Manajemen punya banyak level, memiliki sub-sub bagian.
Dalam perusahaan terdapat manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan sub-manajemen lain. Di tingkatan atau level manajemen yang lain, yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Pada tahap ini, tugas utama setiap bagian manajemen ditentukan. Tugas yang diberikan berbeda, dirinci sesuai dengan bidangnya. Intinya, menetapkan struktur perusahaan supaya garisnya jelas, kewenangannya jelas, dan tanggung jawabnya juga jelas. Ketiga, membagi tugas kepada individu. Ini lanjutan tahap kedua tadi. Setelah tugas utama dirinci, siapa individu yang akan melakukannya? Tahap ini krusial. Eksekutor rencana tadi adalah individu. Keberhasilannya ditentukan oleh individu yang menjalankan. Salah menentukan orang, risiko gagal lebih besar. Pada bagian ini harus hati-hati. Setiap pekerjaan harus diserahkan kepada ahlinya, yang sudah terbukti rekam jejaknya, dan juga pengalamannya, mulai dari pekerjaan besar hingga pekerjaan kecil, harus dikerjakan oleh orang yang tepat, tidak main asal tunjuk. Fungsi organizing ini juga berarti mendelegasikan kewenangan kepada individu yang dianggap mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Hal seperti ini kita kenal sebagai departemen atau departemenisasi. Keempat, mengalokasikan sumber daya. Tugas sudah ditentukan, orangnya sudah ditunjuk, kini saatnya untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk dimanfaatkan, digunakan, dan memberikan manfaat yang maksimal. Apa yang dimiliki perusahaan? Uang, mesin, bahan, pasar, resep, atau metode. Semuanya diperhitungkan, digunakan, dan dialokasikan secara tepat untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan. Mau diapakan terserah. Yang penting sesuai dengan perencanaan. Yang penting sesuai dengan tugas. Yang penting bisa menghasilkan. Dan yang menggunakan sumber daya adalah personel individu yang ditunjuk tadi. Yang kelima, evaluasi strategi pengorganisasian. Evaluasi adalah tahap terakhir. Akankah strategi pengorganisasian akan berjalan sesuai yang diharapkan? Adakah penyimpangan? Adakah perubahan? Atau strategi pengorganisasian yang disusun justru menjadi sumber masalah itu sendiri? Inilah gunanya evaluasi, melihat kembali yang terjadi dan mengantisipasi yang akan terjadi. Semua hal buruk bisa saja terjadi, kapan saja. Perubahan tidak mengenal waktu. Kadang tanpa disertai alasan, tiba-tiba kondisi mengalami perubahan drastis, sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya, yang artinya strategi pengorganisasian tidak sesuai dengan kondisi kekinian, bisa-bisa gagal. Berikut 13 prinsip pengorganisasian. Ada syaratnya agar pengorganisasian berjalan sukses. Setidaknya harus memenuhi 13 prinsip pengorganisasian berikut. Yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab. Kedua, disiplin. Ketiga, keterpaduan arah. Keempat, kesatuan perintah. Kelima, subordinasi kepentingan. Keenam, sentralisasi. Ketujuh, remunerasi. Ke-8, keteraturan. Ke-9, inisiatif. 10, rantai kekuasaan. 11, stabilitas hubungan kerja. 12, keadilan. 13, teamwork. Berikut beberapa prinsip pengorganisasian. Ada syaratnya agar pengorganisasian berjalan sukses. Setidaknya harus memenuhi beberapa prinsip pengorganisasian di bawah ini. Yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab. Ini sudah sangat jelas. Setiap departemen punya wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap kelompok dan individu, kekuasaan dan tanggung jawabnya tidak sama, dipisah sesuai dengan posisi dan tugasnya.
hierarkinya jelas, hitam di atas putihnya juga jelas, dan hukuman bagi yang melanggar juga harus jelas. Yang kedua, disiplin. Disiplin wajib hukumnya. Jika ingin sukses dalam hal apa saja, terlebih lagi dalam perusahaan. Di dalam organisasi, disiplin bukan hanya sekedar tepat waktu, tapi juga sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kewenangan, dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Kegagalan program bisa berawal dari masalah disiplin. Ketidakdisiplinan hanya akan membuat masalah. Setiap masalah hanya akan membuat pekerjaan menjadi berat. Berikut keterpaduan arah. Setiap individu bekerja dengan tugas sendiri. Setiap kelompok juga bekerja dengan tugasnya sendiri. Setiap departemen sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Organizing memang membuatnya memiliki tugas yang berbeda. Tapi, meskipun bekerja sendiri, sesuai dengan bidangnya, tapi antara satu dan yang lainnya saling berkaitan. Tetap dalam satu koridor, satu tujuan, seperti yang telah disusun dalam perencanaan. Pekerjaan setiap orang memang berbeda. Tugas setiap departemen memang berbeda. Tapi tujuannya sama. Tujuannya hanya satu. Berikut kesatuan perintah. Mungkin Anda ingat militer, tentang kesatuan perintah, di mana komandan selalu didengar, perintahnya selalu dikerjakan. Tidak peduli kondisinya seperti apa, tidak peduli teman sebelah berbicara apa, perintah komandan harus dilaksanakan. Begitu juga dengan organisasi manajemen perusahaan. Perintah dari atasan harus dijalankan. Atasan yang mana? Pertanyaan ini penting. Atasan yang mana yang harus didengarkan? Terkadang beberapa atasan memiliki perintah yang berbeda, dan anak buah akan bingung harus menjalankan yang mana. Inilah pentingnya kesatuan perintah. Tidak terjadi simpang siur perintah yang harus dijalankan oleh bawahan. Semua menjadi jelas. Perintahnya, tugasnya, tanggung jawabnya, evaluasinya. Dan ini, misal kalau gagal, gampang siapa yang akan ditunjuk hidungnya. Berikut, subordinasi kepentingan. Maksudnya adalah mengutamakan kepentingan perusahaan, kepentingan umum organisasi di atas kepentingan departemen, kepentingan departemen di atas kepentingan kelompok, kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi individu, begitu seterusnya. Terkadang setiap individu memiliki pemikirannya sendiri. Terkadang setiap departemen mempunyai idenya sendiri. Tetapi, jika dirasa tidak sesuai dengan tujuan dan perencanaan, sebaiknya tidak dijalankan. Karena bisa mengubah banyak hal yang sudah direncanakan. Tujuan organisasi bisa meleset, ide-ide baru atau pemikiran baru harus dibicarakan dulu. Harus disesuaikan dulu dengan perencanaan yang sudah dijalankan. Berikut sentralisasi. Sentralisasi mungkin berhubungan dengan kesatuan perintah. Sentralisasi merujuk pada terpusatnya kekuasaan di satu titik, di bagian puncak manajemen. Apa-apa semua berawal dari pusat, tidak dari per departemen. Desentralisasi mungkin masih belum bisa dijalankan untuk organisasi perusahaan. Desentralisasi berpikir secara parsial, tidak utuh, hanya terfokus pada keahliannya saja. Kepentingan yang lebih besar tidak bisa terlihat jelas. Dan lagi, kekuasaan setiap kelompok tidak banyak. Untuk itulah diperlukan sentralisasi kekuasaan pada manajemen puncak. Pemiliknya tetap menunjuk manajer puncak untuk menguasai banyak hal. Itu lumrah. Berikut remunerasi. Prinsip pengorganisasian ini masalah yang sensitif. Remunerasi adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan atas segala usahanya di dalam organisasi perusahaan. Kasarnya, pembayaran gaji, bonus, tunjangan,
dan hal lain yang menjadi hak para karyawan. Jadi, remunerasi berbicara tentang perut karyawan. Ujung tombak perusahaan. Remunerasi harus diberikan secara layak, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan prestasinya, sesuai dengan haknya, dan sesuai dengan waktunya. Ini penting. Yang menjalankan roda perusahaan adalah seluruh karyawannya. Jika karyawan kecewa, efek negatifnya bisa sangat panjang. Produktivitas bisa menurun, hubungan antar individu tidak jalan, kualitas produk tidak sempurna, penjualan di bawah target, biaya perusahaan membengkak, dan banyak efek negatif lainnya, sangat banyak. Remunerasi harus dijalankan sebagaimana mestinya dan digunakan untuk memotivasi karyawan, agar mereka menjalankan tugasnya dengan sempurna.